warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Bisa mengikuti pembelajaran hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Walaupun di tengah masa pandemi seperti ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dampak globalisasi terhadap komunitas lokal. Untuk minggu kemarin kita sudah membahas tentang konsep globalisasi dan bentuk-bentuk globalisasi ya. Pada pertemuan kali ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis dampak globalisasi terhadap komunitas lokal. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba kalian lihat tayangan video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Pemirsa, Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Sore. Saya Aprilia Putri. Dan saya Syafati Suryo undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang melekat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung, bukan sebaliknya. Justru menghancurkannya demi kekuasaan dan pembangunan dalam bidang ekonomi saja. Ada beberapa dampak globalisasi di masyarakat. Yang pertama adalah urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mereka melakukan mobilitas. Kenapa mereka melakukan mobilitas? Karena ada beberapa faktor penarik mereka melakukan mobilitas. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor pendidikan, dan yang ketiga adalah faktor sosial budaya. Anak-anak, dampak selanjutnya adalah kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah sebuah ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat. Bisa kita lihat ya, di masyarakat ada yang miskin, ada yang kaya. Nah, itu namanya kesenjangan sosial ekonomi.
Terus dampak selanjutnya adalah pencemaran lingkungan alam. Bisa kita lihat dampak dari globalisasi. Salah satunya adalah pencemaran lingkungan alam. Kita lihat di kota-kota besar, di pabrik, kota besar yang mereka kebanyakan di situ kota industri. Berarti di situ banyak sekali pabrik-pabrik. Kalau dilihat berarti apa? Pencemaran lingkungan alamnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk polusi udara. Udaranya kotor, udaranya tercemar. Tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi di daerah pantai. Orang-orang membuang sampah sembarangan, akhirnya pantai itu akan tercemar dan banyak sekali ikan-ikan yang mati. Selanjutnya, dampak yang keempat adalah kriminal. Ada beberapa bentuk kriminal di masyarakat. Yang pertama adalah white collar crime, kejahatan kerah putih. Yang kedua adalah blue collar crime, kejahatan kerah hitam. Yang ketiga itu corporate crime. Selanjutnya ada organized crime. Kenapa kriminal masuk dalam dampak globalisasi? Karena kalau kita lihat salah satunya seperti ini. Jadi faktor gaya hidup itu menentukan terjadinya kriminal. Orang gaya hidupnya terlalu tinggi, sedangkan penghasilannya rendah. Akhirnya seorang tersebut akan melakukan tindak kejahatan. Terakhir ya anak-anak, dampak terakhir adalah lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Kita lihat dampak globalisasi yang berkaitan dengan lunturnya eksistensi jati diri bangsa adalah dampak dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini bisa masuk di komunikasi ya, dengan adanya HP atau gawai, dengan adanya internet yang masuk di Indonesia. Tanpa disaring, mereka melihat hal-hal yang ada di internet, di HP, itu bisa membuat luntur eksistensi jati diri kita. Kita sebagai orang timur harusnya mempunyai sopan santun, normanya yang bagus. Tapi sekarang kita lihat anak-anak sekarang gara-gara HP, gara-gara internet, mereka banyak sekali yang tidak mengindahkan nilai dan norma yang ada dalam. Begitulah anak-anak untuk materi kali ini, materi tentang dampak globalisasi terhadap komunitas lokal. Dan masih banyak lagi sebenarnya dampak-dampak yang lain, dan itu tidak hanya dampak negatif saja, tapi ada beberapa dampak positif yang bisa kita peroleh melalui adanya globalisasi ini. Terima kasih anak-anak. Jangan sampai kita tidak belajar, jangan sampai putus di jalan, jangan sampai kalian gara-gara pandemik kita nggak bisa bertatap muka, kalian tidak bisa belajar lagi. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan selalu jaga jarak. Terima kasih. Pelajaran kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.